Selamat hari Minggu. Kita kebaktian melalui online, tetapi hati kita harus semangat ya adik-adik ya. Kita selalu berdoa agar corona cepat berlalu. Dan kita juga berdoa agar kita juga sehat. Jadi adik ya, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkati baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya? Semoga kita semua sehat-sehat ya. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Kita akan bersatu di dalam doa untuk memulai ibadah kita. Kita tundukkan kepala, kita lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk penyertaan dan kasih setia Tuhan kepada kami dalam 1 minggu yang lalu. Dan pada pagi hari ini Engkau dapat kumpulkan kami kembali walaupun melalui ibadah online. Terima kasih Bapa untuk penyertaan Tuhan kepada kami. Sebentar kami akan memulai ibadah ini. Kami serahkan seluruh ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah setiap puji-pujian, nyanyian yang kami sampaikan, yang akan kami nyanyikan, itu berkenan kepadamu, itu merupakan penyembahan kami kepadamu. Begitu juga untuk setiap acara yang lain, untuk firman Tuhan, untuk ayat hafalan, dan seluruh ibadah ini, biarlah kami dapat mengikutinya dengan baik. Berkati adik-adik sekolah minggu yang akan mengikuti ibadah ini melalui online, melalui aplikasi YouTube. Berkati Bapa, dan biarlah semuanya berjalan dengan lancar. Jaringan internet, alat yang mereka pergunakan untuk menonton juga berfungsi dengan baik, agar kami dalam ibadah ini dapat merasakan sukacita, dapat merasakan kehadiran Roh Kudus-Mu dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, keluarga kami, maupun sahabat-sahabat kami yang mungkin saat ini dalam keadaan berduka karena sakit ataupun karena sesuatu hal. Tuhan berkati mereka. Biarlah ketika kami hadir juga dalam ibadah ini, kami merasakan sukacita dan kami memiliki pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati para guru yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini. Berkati semuanya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami sadar mungkin ada dosa dan kesalahan kami. Karena itu kami mohon ampun terlebih dahulu untuk setiap dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak untuk mengikuti ibadah ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik, selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 15 Agustus 2021, kita kebaktian. Semoga kita sehat semua. Abang akan bacakan warta sekolah minggu pada hari ini. Ada 5 warta yang akan disampaikan. Yang pertama adalah bagi adik-adik yang belum masuk grup sekolah minggu, diharapkan untuk segera kirimkan nomor WA-nya masing-masing agar dapat dimasukkan ke grup kelasnya masing-masing. Adik-adik dapat memberikan nomor WA-nya ya untuk kelas 3 dan 4 ke Kak Joyce dan Kak Ika. Untuk kelas 5 dan 6 ke Kalina dan Kak Marike. Sedangkan untuk remaja Prasidi disampaikan ke Karya dan Kak Dora ya. Itu warta pertama. Untuk warta kedua adalah diharapkan adik-adik untuk terus mengikuti kebaktian sekolah minggu tepat pukul 9. Nah, setelah itu, setelah kebaktian mengikuti arahan dari abang dan kakak melalui grup WA kelas masing-masing. Karena dari WA grup akan mendapatkan informasi mengenai sekolah minggu serta tugas-tugas yang akan diberikan setelah ibadah online. Nah, adik-adik akan melaksanakan tugasnya itu sesuai dengan arahan guru kelasnya masing-masing. Ya, itu warta kedua. Warta yang ketiga adalah kami dari seluruh guru sekolah minggu untuk meminta tolong kepada orang tua sekolah minggu kerjasama dan supportnya membantu dalam mengarahkan atau memantau adik-adik agar selalu aktif dalam ibadah sekolah minggu sesuai dengan waktu yang telah disiapkan. Ya, itu warta ketiga. Warta yang keempat, mengingatkan untuk adik-adik semua jangan lupa mengirimkan foto absen ke grup kelas masing-masing karena dari guru sekolah minggu akan berikan reward untuk adik-adik yang aktif dan rajin mengerjakan tugas juga. Jadi selama masa pandemi ini kita tetap semangat dan tidak kendor semangatnya, namun makin semangat dan bersukacita untuk memuji Tuhan ya. Itu warta keempat. Yang warta kelima adalah kita tetap menjaga kesehatan, ikuti selalu prokes yang sudah dianjurkan pemerintah. Itu saja yang abang sampaikan. Terima kasih, semoga kita sehat selalu. Amin. Hai adik-adik, sebelum kita menyanyikan lagu ini, udah disiapin belum persembahannya? Udah dimasukin di dalam amplop belum? Gak punya amplop? Boleh kok. Kalian ambil kertas HPS atau kertas dari buku kalian, dilipat seperti bentuk amplop, dilem-lem boleh. Terus uang persembahan kalian masukkan ke dalam amplop buatan kalian, tulis nama, kelas kalian, berikan kepada orang tua kalian. Nanti orang tua kalian akan memberikan kepada Sintua Banjar kalian. Sintua Banjar bertugas memberikan kepada bendahara gereja. Oke adik-adik, yuk kita bernyanyi yuk. Kita buka kidung jemaat kita nomor 388. Kidung jemaat nomor 388. Selamat di tangan Yesus. Dalam ketukar kasih
minggu dan selamat mengadakan kebaktian pada minggu pagi ini. Abang akan memberikan satu ayat untuk ayat hafalan. Diambil dari Ibrani 10 ayat 24. Saya ulangi, Ibrani 10 ayat 24. Dibuka Alkitabnya dan ikuti, abang akan bacakan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saya ulangi sekali lagi. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Itulah ayat untuk minggu ini, dihafalkan dan dihayati adik-adik ya. Nanti menjadi ayat hafalan buat adik-adik. Selamat pagi. Adik-adik sekalian yang ada di rumah, mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita semua bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, membaca firman-Mu Tuhan. Bukakanlah hati dan pikiran kami Tuhan, untuk mengenal dan mengartikan firman-Mu dengan baik Tuhan. Walaupun kami beribadah secara online di rumah bersama adik-adik sekolah minggu Tuhan, kiranya firman yang kami akan bacakan dan akan kami sampaikan berbuah bagi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom adik-adik sekalian di rumah, apa kabar? Luar biasa. Hari ini Minggu 15 Agustus tahun 2021, kita beribadah lagi ya adik-adik semua ya, secara online. Walaupun secara online, kita tetap semangat, bergembira, karena kita hanya memuliakan kebesaran nama Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Mari kita buka firman Tuhan kita, Alkitab kita masing-masing di rumah, dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21 dengan tema Yusuf yang baik hati. Dengan tema Yusuf yang baik hati. Demikianlah firman Tuhan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-reka untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Amin. Adik-adikku sekalian yang ada di rumah, yang Tuhan Yesus berkati, tadi temanya Yusuf yang baik hati. Ini bercerita tentang Yusuf ya, Yusuf bersama saudara-saudaranya. Ayatnya cukup panjang, tetapi abang coba ringkaskan ayat ini dengan baik.
Kenapa Yusuf dibilang baik hati? Ya. Apakah adik-adik semua saat ini yang di rumah baik hati? Apakah kebaikan yang adik-adik telah lakukan selama ini? Adik-adik sudah baik kepada siapa? Kepada temannya, kepada saudaranya, atau selama ini adik-adik tidak baik hati kepada teman dan saudaranya? Adik-adik sendiri yang menjawab. Jadi cerita Yusuf ini sudah, kalau kita lihat sebelum-sebelumnya, sudah cukup panjang ya. Yusuf ya, orang tuanya Yakub bersama saudara-saudaranya ini kurang harmonis. Saudara-saudaranya suka menindas Yusuf ya. Suka menindas Yusuf, tapi ayahnya mengasihi Yusuf ya. Sehingga singkat cerita pada kejadian 50 ini ada pemberitaan bahwa ayahnya sudah meninggal. Sehingga yang terjadi adalah ketakutan. Ketakutan. Adik-adik tahu kan kalau ketakutan itu gimana rasanya ya? Gelisah. Ketakutan itu pasti gelisah, tidak tenang ya. Tidak tenang kepikiran, itulah tanda-tanda ketakutan. Karena apa? Karena ketakutan itu akan membuat mereka menjadi tidak tenang. Adik-adikku sekalian yang Tuhan kasihi, Yusuf terakhir adalah seorang orang sangat berpengaruh bagi Firaun ya. Dia punya pengawal Mesir ya. Jadi ketakutan saudara-saudaranya Yusuf ini, wah, orang tua saya, orang tua kami sudah tidak ada. Nanti Yusuf membalas dendam terhadap saudara-saudaranya. Perilaku-perilaku yang dulu yang dilakukan saudara-saudaranya terhadap Yusuf akan dibalas. Kalau dulu ada orang tuanya, sehingga Yusuf patuh sama orang tuanya. Itu pemikiran reka-reka daripada saudaranya. Ternyata tidak. Tidak ya adik-adikku ya. Sampai suatu ketika saudara-saudaranya pun membuat surat, membuat suatu catatan. Kira-kira supaya kami tidak dihukum, aku ingin membuat surat, kayak surat wasiat gitu ya. Nanti akan dibacakan. Nah, singkat cerita, datanglah Yusuf dan bertemu kepada saudara-saudaranya di depan orang-orang banyak. Dan ada satu surat dikasih kepada Yusuf ya. Abang ambil contoh. Ini ada surat ya. Surat ya. Surat ini adalah untuk supaya saudara-saudaranya nggak dihukum atau nggak ada balas dari Yusuf. Nah, inilah contoh kira-kira suratnya. Abang tulis di sini Kejadian 50 ayat 17. Abang coba baca ya. Jadi saat itu orang disuruh baca ini suratnya ya, suratnya. Surat dari pada ayahnya Yusuf ya. Demikianlah suratnya bunyinya. Ampunilah kiranya kesalahan-kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Ya. Di ayat 17, adik-adik lihat ya. Lalu apa yang terjadi? Yusuf nangis. Nangis sedih dia, nangis sedih. Nangis sedih gitu. Ya. Sedangkan saudara-saudaranya itu ketakutan. Apalagi apa yang aku hadapin, apa? Saya sampai di ayat ke-18 dikatakan apa tadi itu? Dikatakan saudara-saudaranya sujud di depannya dan berkata, "Kami datang untuk siap menjadi budakmu." Ya. Karena salahnya, merasa bersalah saudara-saudara, dia tunduk menyembah kepada Yusuf. Mengatakan, "Saya siap menjadi budakmu." Mana ada sesama saudara ya ingin saling kayak gitu ya adik-adik semua ya. Sesama saudara harus saling membantu. Sesama saudara harus saling mengasihi. Apakah tega seorang Yusuf untuk membuat saudara-saudaranya jadi budak ya? Walaupun pada saat itu Yusuf punya kekuasaan yang sangat besar. Dia orang kepercayaan daripada Raja Firaun. Dia punya pengawal-pengawal.
Tetapi tidak itu dilakukan, adik-adikku sekalian. Ya. Jadi ada dua hal yang bisa dilakukan Yusuf saat itu. Yaitu pertama, dia bisa membalas dendam. Membalas. Yang kedua, dia bisa memaafkan. Coba adik-adik lihat ini. Ada dua ya yang bisa dilakukan Yusuf. Yaitu pertama, membalas. Yang kedua, memaafkan. Membalas dan memaafkan. Ya. Kalau orang yang sering menyakiti kita, bisa nggak kita memaafkan? Mengampuni. Ya. Sangat susah. Tetapi Yusuf yang baik hati mengajar kita untuk memaafkan dan mengampuni. Adik-adik semua, ya. Memaafkan dan mengampuni. Yusuf tidak pernah mengajar kita, apalagi Tuhan ya, untuk membalas dan dendam. Tidak bisa ya. Kita tidak boleh membalas dan dendam. Adik-adikku sekalian yang ada di rumah, tadi cerita kita adalah Yusuf yang baik hati. Ya. Tuhan kita juga, Tuhan Yesus baik dan setia. Pernah kan adik-adik dengar kata-kata Tuhan Yesus baik dan setia? Tuhan Yesus tidak baik saja, tetapi setia juga. Ya. Jadi Tuhan Yesus baik dan setia. Kalau Tuhan Yesus baik dan tidak setia, artinya Tuhan Yesus baik hari ini, besok tidak baik. Tetapi Tuhan Yesus itu baik dan setia. Artinya apa? Tuhan Yesus itu tidak berubah. Hari ini baik, besok baik, lusa baik, seminggu baik, sebulan baik, dan seterusnya baik. Tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Ya. Dari dulu sampai sekarang. Tuhan Yesus baik dan setia. Begitu juga Yusuf yang baik hati ini, ya. Dia tidak menendam, ya. Dia memaafkan, dia mengampuni segala kesalahan saudara-saudaranya. Di ayat 20 dikatakan, memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang sekarang ini, yaitu memelihara hidup. Kadang-kadang kita karena ketakutan mereka-reka, apa ya hukuman saya, apa ya yang akan saya dapatkan ya dari orang lain, dari Tuhan. Kita karena ketakutan kita mereka-reka. Tetapi Yusuf itu tidak sebaliknya. Apalagi Tuhan Yesus, dia memberikan kebaikan kepada kita. Pikiran kita yang penuh ketakutan di luar kehendak Tuhan. Ya. Tuhan meminta kita mengampuni. Tuhan minta memaafkan. Adik-adikku sekalian yang dikasih Tuhan, bisa nggak kita mengampuni atau memaafkan saudara kita atau teman kita yang kita sering lakukan? Abang yakin dan percaya, mungkin tiap hari kita selalu melakukan kesalahan, ya. Atau diri kita, teman kita melakukan kesalahan terhadap kita atau orang lain. Ya. Tetapi Tuhan Allah minta kepada kita, kita ampuni, kita maafkan. Tidak hari ini saja, besok, seterusnya, dan selamanya. Karena Tuhan Yesus baik dan setia. Dia tidak akan berubah. Kalau Tuhan Yesus tidak berubah, kita pun tidak berubah. Ada satu kata yang sangat susah untuk kita sampaikan kepada semua orang. Ya. Kalau kita melakukan kesalahan, kalau kita melakukan perbuatan tidak baik, apa adik-adikku sekalian? Kata yang susah, yang sering kita susah lupakan ucapin adalah, ayo, apa? Abang punya jawaban. Apa kata yang susah? Yang kalau kita berbuat salah, kita harus
I'm sorry. I'm sorry. Aku minta maaf. Dan aku minta pengampunan dan mengampuni. Kata minta maaf, memaafkan itu adalah kata yang susah untuk kita saat ini. Tetapi melalui firman Tuhan ini, melalui Yusuf, dia memaafkan saudara-saudaranya. Walaupun betapa kejamnya cerita Yusuf itu kalau kita buka di pasal-pasal sebelumnya, di mana Yusuf ini sangat diberikan perbuatan yang tidak sesuai, padahal dia adalah saudaranya. Di ayat 21 dikatakan, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ini kuncinya adik-adikku sekalian. Yusuf tidak membalas dendam. Yusuf tidak marah. Malah dia ajak saudara-saudaramu, dia berikan janji bahwa mari ikut saya akan memberi makan kalian, saya akan memberi makan anak-anakmu semua, agar kalian semua baik-baik saja. Luar biasa adik-adikku sekalian yang dikasih Tuhan ya. Betapa besar kebaikan daripada Yusuf itu. Itu kita harus contoh kepada saudara kita, kepada teman kita harus memaafkan, kita harus mengampuni ya. Jangan kita berpikir negatif, berpikirlah positif, karena Tuhan itu memberikan yang terbaik bagi kita. Ingat selalu, Tuhan Yesus itu lebih dulu memaafkan, mengampuni kita, sehingga kita wajib untuk memaafkan dan mengampuni kepada orang lain. Ada sebuah lagu yang abang ingin nyanyikan, adik-adik nanti di rumah coba nyanyikan ya. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni adik-adik semua. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Jadi adik-adikku sekalian di rumah yang Tuhan berkati. Jadi hidup kita ya, ini ada dendam. Kita coret dendam itu ya. Kita harus memaafkan. Kita harus mengampuni ya. Karena Tuhan Yesus itu baik dan setia, dan cerita Yusuf yang baik ini semoga menjadi suatu gambaran bagi kehidupan kita hari ini dan ke depan. Selamat hari Minggu, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami surga, terima kasih ya Bapa, Engkau Tuhan yang sungguh luar biasa. Dengan kelemahan kami, dengan keterbatasan kami Bapa, kami banyak selalu melakukan kesalahan dan dosa Tuhan. Tapi Engkau memaafkan kami, Engkau mengampuni kami lebih sungguh Tuhan.
Ya Tuhan Allah Bapa kami, biarlah firman tentang Yusuf Tuhan yang mengampuni dan memaafkan saudara-saudaranya itu menjadi teladan bagi kami, terutama adik-adik sekolah minggu, supaya mereka lebih sayang, lebih taat, lebih bersaudara kepada saudara, abang, adiknya, dan teman-temannya. Ya Tuhan, biarlah firman ini menjadi kekuatan iman percaya bagi kami semua, supaya kami menjadi lebih baik dari hari-hari ke depan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Puji Tuhan kita sudah mengikuti ibadah sekolah minggu dan kita juga sudah mendengarkan firman yang tadi disampaikan oleh Bang Wilfried. Biarlah setiap firman yang kita dengarkan dapat kita tanam dalam hati kita ingat dalam pikiran kita, dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan mohon pimpinan Roh Kudus, agar apa yang kita lakukan dan yang kita kerjakan hanya untuk kemuliaan namanya saja. Ya adik-adik, sebelum kakak menutup ibadah ini, kakak akan sampaikan sedikit pesan saja untuk adik-adik. Sebelum kita mengikuti ibadah sekolah minggu, tolong kalian ikuti arahan kakak dan abang guru sekolah minggu di dalam grup kelasnya masing-masing. Kita aktif ya adik-adik ya. Jadi sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, kita kirim absen kita ke grup kelasnya masing-masing. Karena nanti di setiap semester, kakak dan abang guru sekolah minggu akan melihat absen yang terbaik dan mereka akan mendapatkan reward dari apa yang mereka kerjakan selama ini. Ya, jadi adik-adik tetap semangat, tetap sukacita di masa pandemi ini. Jangan menjadi kita kendor semangatnya, tapi justru semakin membara mencari Tuhan dan semakin ingin dekat pada Tuhan, mendengarkan firman-Nya dan bersekutu kepadanya. Ya, jadi kalian kirim absen, tapi jangan hanya kirim absen saja, ikuti ibadahnya juga ya, karena Tuhan melihat apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat ya. Baik adik-adik, kita akan tutup ibadah kita dengan bernyanyi lagu Daru Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenalkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari adik-adikku sekalian rumah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah nyanyikan pujian. Saatnya kita berdoa syafaat. Adik-adik semua yang di rumah berdoa syafaat ya masing-masing. Katakan apa yang ada dalam hati kalian. Terutama kita berdoa terhadap situasi sekarang
di mana wabah virus corona sangat banyak, supaya kita dipulihkan, disembuhkan, dan diberikan kekuatan, dijaga oleh Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa, firman-Mu yang kudus, yang sungguh luar biasa kami dengar Tuhan. Tadi memberikan kekuatan bagi kami semua, terutama adik-adik kami sekolah minggu yang tetap beribadah secara online pada saat ini Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar, kami baca, menjadi kekuatan iman percaya bagi kami semua, terutama adik-adik dalam menghadapi hari-hari yang ke depan Tuhan. Ya Tuhan, berapa doa syafaat ingin kami sampaikan. Adik-adik kami juga di rumah berdoa syafaat Tuhan. Terutama kami memohon Tuhan belas kasihan-Mu terhadap situasi kondisi negara bangsa kami, dunia pada umumnya, di mana masih banyak virus corona pandemi ini Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah Tuhan kami satu persatu. Jagalah kami Tuhan. Jagalah bangsa dan negara kami Tuhan. Berilah hikmat yang baik bagi pimpinan negara kami dan juga daripada aparatur negara dalam mengatasi virus ini ya Tuhan. Terutama ya Tuhan, para dokter, para medis yang menjaga, merawat semua orang-orang Tuhan, agar mereka diberikan kekuatan dan kemampuan untuk mengatasi wabah virus ini Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami juga mendoakan saudara kami Tuhan, teman kami, sahabat kami, jemaat kami, bila ada yang sakit, bila ada yang kurang sehat, bila ada dalam perawatan, bila ada dalam isolasi mandiri Tuhan. Engkau Tuhan kami yang sungguh ajaib. Jamah Tuhan, urapi mereka Tuhan satu persatu Bapa, agar mereka sehat selalu, agar mereka diberikan kekuatan dan semangat baru untuk sembuh dan melewati hari-hari dengan penuh baik Tuhan. Adik-adik kami juga Bapa, Engkau jaga Tuhan. Di masa kecil mereka, pertumbuhan mereka masih panjang yang mereka akan lakukan dalam kehidupan mereka Tuhan. Engkau jaga masa depan mereka, kesehatan mereka Bapa, agar mereka mampu untuk melewati hari-hari dengan penuh sukacita Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, kami juga mendoakan sekolah daripada adik-adik kami Tuhan. Biarlah mereka yang sedang sekolah Bapa benar-benar belajar dengan baik, agar pendidikan yang mereka pelajari dapat menjadi buah yang baik di masa depan mereka, jadi kebanggaan bagi kami semua orang tuanya, bangsa dan negara. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga mendoakan pendeta kami, para majelis kami, para jemaat kami, gereja-Mu HKBP Kebenaran yang masih beribadah secara online pada saat ini Tuhan. Engkau mampukan para hamba-Mu Tuhan untuk memberitakan firman yang baik. Mampukan Bapa semua jemaat-Mu Bapa di tengah-tengah perekonomian yang sulit ini Bapa. Engkau mampukan untuk mencari nafkah dengan baik, agar mereka dapat membina, mendidik keluarga besar mereka masing-masing Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, masih banyak kami pinta dalam doa kami Bapa. Dengarlah doa kami satu persatu, terutama adik-adik kami sekolah minggu yang ada di rumah yang sedang berdoa syafaat Tuhan, agar menjadi berkat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Bapa atas ibadah hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari adik-adik semua di rumah, kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu semua. Tuhan Yesus memberkati.